Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minggu lalu kita telah membahas mengenai mengidentifikasi informasi dalam teks eksplanasi lisan dan tulisan, kemudian mengkonstruksi informasi dalam teks eksplanasi. Kita bahas mengenai menganalisis struktur dan kebahasaan teks eksplanasi dan memproduksi teks eksplanasi. Pertama, menganalisis struktur dan kebahasaan teks eksplanasi. Menganalisis ini yakni menguraikan sebuah teks untuk memperoleh struktur dan bahasa yang ada dalam teks secara lebih mendalam. Nah, kalian nanti menganalisis teks eksplanasi. Menganalisis teks eksplanasi ini yakni menjabarkan serta memilih isi pokok yang ada dalam teks eksplanasi, serta memperhatikan struktur dan bahasa yang digunakan. Langkah menganalisisnya ini dilakukan dengan cara membaca secara detail dan terperinci. Kemudian, mengidentifikasi struktur teks eksplanasi. Teks eksplanasi ini memiliki struktur yang baku dengan karakteristik umum dari isinya. Berikut merupakan bagian yang ada dalam teks eksplanasi. Ada 3. Yang pertama, yakni identifikasi fenomena. Nah, berupa mengidentifikasi suatu hal yang akan dijelaskan terkait fenomena apa yang akan kalian bahas, misalnya mengenai alam, sosial, budaya, dan fenomena lainnya. Yang kedua, penggambaran rangkaian kejadian, yakni runtutan cerita. Nah, ini biasanya merinci proses kejadian yang berkaitan dengan fenomena yang diterangkan sebagai pertanyaan atas bagaimana atau mengapa. Nah, dalam poin kedua ini memiliki 2 unsur. Yang ini nih. Yang pertama, yakni rincian yang berpola atas pertanyaan bagaimana. Nah, atas pertanyaan bagaimana ini akan melahirkan uraian yang tersusun secara kronologis atau bertahap dengan urut. Dalam pola ini, fase-fasenya kejadian tersusun berdasarkan urutan waktu. Jadi urut ya. Yang kedua, poin B ini, rincian yang berpola atas pertanyaan mengapa. Nah, atas pertanyaan mengapa ini akan memunculkan uraian yang tersusun secara kausalitas. Kausalitas ini merupakan sebab akibat. Karena kejadiannya disusun, misalkan sebabnya apa? Sebabnya begini. Akibat dari sebab itu muncullah sebuah akibat atau permasalahan. Yang ketiga, ulasan berupa masukan atau penilaian tentang konsekuensi atas kejadian yang telah dijelaskan sebelumnya. Struktur teks eksplanasi. Dalam eksplanasi ini memiliki 3 struktur ya teman-teman. Yang pertama, identifikasi fenomena. Nah, identifikasi fenomena ini meliputi latar belakang kejadian. Yang kedua, proses kejadiannya. Proses kejadian ini terdiri dari 2 unsur. Yang pertama kronologis, yakni berurut ya. Yang kedua penyebab. Nah, poin yang ketiga yang ini nih, ulasan. Ulasan ini memberikan masukan atau konsekuensi atas apa yang terjadi. Menelaah kebahasaan teks eksplanasi. Menurut kaidah kebahasaan secara umum, kaidah teks eksplanasi ini hampir sama dengan kaidah pada teks prosedur, yang artinya berurut. Nah, teks eksplanasi ini merupakan teks yang berkategorikan faktual, artinya berdasarkan fakta, bukan sastra. Kalau sastra kan imajinatif ya, karena menggunakan kata yang bermakna denotatif. Makna denotatif itu penunjuk kata yang lugas bersifat objektif. Objektif itu apa? Objektif itu sesuai dengan keadaan yang ada di lapangan. Maaf ya, ini Ibu tipe ya. Kemudian, teks eksplanasi ini menggunakan banyak konjungsi kausalitas, sebab akibat, ataupun konjungsi kronologis, urutan kejadiannya. Kemudian,
Teks eksplanasi ini juga memiliki kaidah-kaidah kebahasaan yang relatif berbeda dengan teks lain. Nah, berikut ini merupakan konjungsi dan kaidah kebahasaan yang ada dalam teks eksplanasi. Yang pertama ini menggunakan konjungsi kausalitas, yakni sebab akibat. Biasanya kata konjungsinya itu berupa sebab, karena, oleh sebab itu, oleh karena itu, dan sehingga. Nah, kata-kata itu tuh yang Ibu tebalin, itu merupakan konjungsi kausalitas yang ada dalam teks eksplanasi. Nah, yang kedua, menggunakan konjungsi kronologis, yakni hubungan waktu atau urutan cerita atau urutan kejadiannya. Nah, kata-katanya itu konjungsinya berupa kemudian, lalu setelah itu, dan pada akhirnya. Yang ketiga, menggunakan kata benda merujuk pada jenis fenomena. Nah, berkenaan dengan kata ganti yang digunakan dalam teks eksplanasi. Teks eksplanasi langsung merujuk pada jenis fenomena yang dijelaskan, bukan berupa pesona, bukan berupa kata ganti ya. Yang digunakan ini untuk fenomena berupa kata benda, baik konkret ataupun abstrak. Nih misalnya, inflasi, kebakaran, tawuran, dan sebagainya. Atau misalnya gini, kemiskinan, terus kemacetan. Nah, itu tuh kata yang digunakannya tuh bukan seperti itu, bukan kata ganti orang, misalkan kamu, aku, dia, seperti itu, bukan seperti itu. Nah, karena ini menunjukkan sebagai objek yang diceritakan berupa fenomena, jadi tidak berbentuk personal gitu. Kemudian yang keempat, sering dijumpai kata teknis atau istilah sesuai dengan konteks yang dibahas. Jadi ada sebuah kata-kata, maksudnya atau istilah-istilah di dalam teks eksplanasi yang ibaratnya nanti asing tergantung tema atau topik yang akan dibahas dalam teks eksplanasi tersebut. Kemudian berikutnya memproduksi teks eksplanasi. Memproduksi itu dalam artian membuat sesuatu yang kita rancang atau kita desain gitu ya, menghasilkan. Dalam membuat teks eksplanasi ini, yakni kalian membuat dan menghasilkan teks eksplanasi hasil karya sendiri. Sesuai dengan kemampuan dan apa yang kalian ingin buat, temanya tuh bebas. Kemudian teks eksplanasi ini berisi mengenai proses mengapa dan bagaimana suatu peristiwa alam, ilmu pengetahuan, sosial, budaya, dan sebagainya itu terjadi. Suatu fenomena ini atau peristiwa baik alam ataupun sosial terjadi dikarenakan adanya hubungan sebab akibat, hubungan kausalitas, dan proses kronologis urutan kejadiannya. Nah, dalam membuat teks eksplanasi ini terdiri dari 6 langkah. Yang pertama, menentukan tema atau topik. Yang kedua, menentukan tujuan. Yang ketiga, mengumpulkan data. Yang keempat, membuat kerangka. Yang kelima, mengembangkan kerangka teks itu sendiri. Yang keenam, menyusun teks eksplanasi. Yang pertama, mari kita bahas menentukan tema atau topik, yakni analisis atau penafsiran objektif ini terhadap seperangkat fakta. Kemudian, fakta ini harus sesuai dengan kenyataan yang benar-benar terjadi dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Yang kedua, menentukan tujuan. Nah, tujuan ini berguna agar memberikan suatu penjelasan atau gambaran dan pemahaman kepada pembaca. Kemudian, mengumpulkan data. Mengumpulkan data ini diperlukan dalam penulisan teks eksplanasi yang sesuai dengan topik yang telah dipilih sebelumnya. Data yang dikumpulkan ini bisa bersumber dari buku, dari majalah, dari internet, dari surat kabar, atau wawancara langsung terhadap
orang yang dituju. Membuat kerangka. Nah, dalam membuat kerangka ini, teks eksplanasi harus disusun secara lengkap, sistematis, dan terstruktur. Adapun meliputi pernyataan umum, kemudian urutan sebab akibat, kemudian interpretasi. Nah, mengembangkan kerangka teks ini ada 3. Yang pertama, pendahuluan. Pendahuluan ini berisi pernyataan umum. Dalam pernyataan ini memperkenalkan topik atau pembahasan yang akan dijelaskan, ditulis dengan ringkas, jelas, menarik, dan memikat pembaca agar yang membacanya itu lebih lanjut dan mendetail. Yang kedua, urutan sebab akibat. Dalam urutan sebab akibat ini terdiri atas beberapa urutan sebab akibat. Nah, bagian ini berisi hubungan sebab akibat tentang peristiwa atau fenomena yang terjadi karena sebab peristiwa sebelumnya dan peristiwa tersebut itu menghasilkan adanya peristiwa baru. Jadi adanya perbedaan dari peristiwa sebelumnya. Yang ketiga, penutup interpretasi. Nah, dalam penutup ini berisi simpulan atau pernyataan mengenai peristiwa yang telah dijelaskan. Bagian ini bersifat opsional, yang artinya boleh ada ataupun boleh tidak. Tapi lebih baiknya sih harus ada ya, biar lebih menarik gitu teks eksplanasinya tuh. Kemudian menyunting teks eksplanasi. Setelah kita membuat teks eksplanasi, kita menyunting. Menyuntingnya itu dalam artian memperbaiki bagian mana yang akan dikurangi, bagian mana yang akan ditambahi, seperti itu. Nah, menyunting kan berarti memperhatikan segi sistematikan penyajian, mulai dari isi dan bahasa yang menyangkut ejaan, diksi, serta struktur kalimat. Nah, dalam menyunting teks eksplanasi ini merupakan tahap akhir dalam produksi teks eksplanasi.